Well, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan review mobil boxy. Ini merupakan Toyota Foxy. Nah, pada 2022 setelah melakukan perubahan pada Fortuner juga Toyota Land Cruiser, Toyota melakukan perubahan kepada mobil boxinya ini, dan Toyota melakukan perubahan yang cukup besar-besaran di eksterior maupun di interiornya menjadi lebih modern dan premium. Selain dari desain dan bentuk-bentuknya, mobil ini juga dilakukan upgrade untuk Toyota Safety Sense atau TSS-nya menggunakan versi 3.0. Memang TSS merupakan sistem Toyota yang belakangan ini banyak sekali dipasang di semua model Toyota. Perubahan yang sangat signifikan lagi dari mobil ini adalah sasisnya, karena digadang-gadang mobil ini menggunakan sasis yang berteknologi TNGA, dan mobil ini diklaim akan lebih nyaman dan lebih kedap ketimbang yang generasi sebelumnya. Toyota Foxy generasi ketiga ini melakukan perubahan desain yang cukup signifikan, karena mobil ini mengutamakan agresivitas tampilannya dan futuristik tanpa meninggalkan kesan premiumnya. Nah, dari sisi kelampuan, mobil ini sudah menggunakan LED full, dari mulai DRL di sini, lampu sen di bawah sini, kemudian headlamp di bawah sini sudah menggunakan krum-kruman, dan mobil ini tidak dilengkapi dengan fog lamp karena sudah dilengkapi dengan DRL-nya yang ada di atas sini. Kalau kita lihat grillnya, itu grillnya kelihatan sangar banget ya. Mobil ini tuh kalau dari depan itu, kalau menurut kami terlihat seperti sebuah Robocop yang kekar gitu ya, dan minim krum-kruman, karena di depan ini krum-krumannya hanya ada di bawah kap mesin ini, kemudian di di grillnya ini mengelilingi grill. Kalau gua lihat itu juga seperti orang-orang berjambang dan berjenggot ya, jambang sampai jenggot gitu. Dan ini dia berwarna abu-abu ya, bukan hitam. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera 360, dan kameranya tuh ada di depan, di spion kanan kiri, dan udah otomatis ada di belakang juga. Selain itu, untuk di depan ini juga dia sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir di depannya sini, jadi posisi menuju parkirnya lebih gampang, apalagi ditambah dengan kamera 360. Kita berbicara dimensinya, mobil ini memiliki panjang sekitar 4,7 meter, kemudian lebarnya tuh sekitar 1,7 meteran, dan tingginya tuh 1,8 meteran. Berbicara posisi mesinnya di moncongnya ini, mobil ini mesinnya tuh kalau dilihat dari depan tuh kelihatan ke bawah banget ya, dan padat banget mesinnya di ruang mesinnya ini. Dan mobil ini menggunakan mesin 2000 cc yang dapat menghasilkan tenaga sekitar 170 PS di RPM 6600 dan torsi sekitar 206 Nm di RPM 3900, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT, dan semua tenaga tersebut diklaim lebih besar sekitar 11% dari Toyota Foxy yang generasi sebelumnya. Oke, beralih ke samping, gaya boxy yang memang masih terlihat di mobil ini sama seperti yang generasi sebelumnya. Ya, memang mobil ini masih mengusung model-model boxy. Nah, dari sisi samping tidak begitu banyak terlihat perbedaan dari generasi sebelumnya. List chrome ada di bawah kaca ini dari depan sampai dengan ke belakang, dan kacanya ini kalau dilihat dari jauh kelihatan besar banget ya, walaupun di tengahnya ini sebenarnya ada batas-batasnya, tapi batas-batasnya ini dikasih warna hitam sehingga terlihat seperti kaca yang memanjang dari depan ke belakang. Ini warna hitam jadi tidak terlalu terlihat. Kalau kalian pakai yang warna putih atau warna lain, pasti akan sangat terlihat kaca yang besar dari depan sampai dengan ke belakang. Kemudian lekukan-lekukan bodinya ya tipis-tipis gitu ya, dan ground clearance-nya ini terlihat pendek banget, dia itu sekitar 150 mm, dan lantai di dalamnya pun terlihat pendek, dan itu bisa memudahkan kita untuk naik atau turun mobil ini. Ya, memang ground clearance segitu sangat rendah karena mobil ini memang diperuntukkan untuk perjalanan
di perkotaan. Untuk spion dia sewarna body dan ada lampu sen di spionnya sini. Sudah dilengkapi juga kamera 360 di bawah situ dan ada juga blind spot monitoring di sini di kacanya. Kemudian handle pintunya dia sewarna body dan ada touch keyless-nya di handle-nya itu. Kemudian dari sisi pengereman, mobil ini sudah dilengkapi dengan rem disc di keempatnya dan velgnya sudah menggunakan two-tone dan menggunakan ring 17. Nah, mobil ini dilengkapi dengan power sliding door yang sudah dilengkapi dengan model tendangan atau kick opening atau kick slide door. Jadi pada saat kalian melakukan ini, pintunya akan otomatis. Kalian yang membawa barang-barang bawaan banyak akan mudah untuk masuk ke kabin mobil ini. Tidak perlu orang buka, tidak perlu susah-susah buka handle-nya, tinggal ayo Anda bisa masuk ke mobil ini. Nah, ini tampilan belakang dari Toyota Foxy dan kotak banget. Kotak gitu ya, kayak mobil Grand Max kotaknya ya. Dan kalau kita berbicara tampilan belakang ini, tidak menempelkan emblem-emblem atau hiasan-hiasan yang terlalu berarti. Dia hanya menuliskan tulisan Foxy di sini ya, menampilkan seperti mobil-mobil mewah Toyota lainnya seperti Land Cruiser, Fortuner dan lainnya. Ada tulisannya di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur di sini untuk 360-nya juga. Kacanya dia sudah ada defoggernya, kemudian spoiler yang terintegrasi sama lampu lem juga. Wipernya untuk mobil ini tuh ngumpet di dalam sini ya. Jadi kalau dari belakang gini kita tidak melihat ada wiper, padahal wipernya itu ngumpet di spoilernya sini. Jadi agak menarik. Kemudian untuk lampuannya dia menggunakan teknologi kombinasi rem dan senja. Dia sudah menggunakan LED, kemudian mundur juga dia sudah menggunakan LED. Namun lampu sennya dia masih menggunakan halogen. Kemudian reflektor kanan kiri sudah dilengkapi. Sensor parkir 4 titik sudah standar di mobil ini. Untuk membuka bagasinya ini kita ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa pakai tombol yang ada di depan dekat pengemudi. Kemudian kita bisa pakai remote, atau yang ketiga, ini yang paling unik di mobil ini karena dia membukanya itu tombolnya ditaruh di sebelah lampu belakang. Jadi ya agak memudahkan, tapi kalau bawa barang banyak agak susah karena dia memang belum dilengkapi dengan tendangan untuk membuka bagasinya. Untuk bagasinya sendiri, bagasinya cukup lega karena ya memang mengingat ini sebuah mobil boxy, otomatis kelegaan kabinnya tidak diragukan. Dan ini bisa mengusung bagasi sebanyak 2 buah dan medium. Dan sebenarnya mobil ini tuh dia ada headrestnya 3 unit. Nah, yang satunya tuh ada di sini. Bisa kita taruh di sini untuk headrestnya 3 unit. Atau kalau kita nggak mau taruh headrest 3 unitnya, kita bisa simpan di pojokan ini. Selain itu di pojokan situ juga ada tempat penyimpanan buat apa namanya, buat ngedereknya ya. Jadi itu aja. Kalau bagasi ini kurang luas, kalian bawa barangnya banyak banget, kalian bisa ngelipat bangku belakang ini dan angkat kanan kiri, itu bagasinya akan lebih luas lagi. Dan untuk mengangkat bangkunya ini kita tidak perlu tenaga karena pada saat kita lipat otomatis naik sendiri. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat ngangkat, cari ikatan segala macam. Jadi udah sangat mudah sekali. Nah, untuk nutup pintu bagasinya juga kita bisa pencet tombol di sebelah lampu rem ini. Untuk bangku paling belakang dari Toyota Foxy yang menurut gua, walaupun ini biasanya dihuni sama orang-orang yang berkasta rendah di keluarga, tapi menurut gua duduk di sini cukup nyaman dan lebar. Kalau orang dewasa di belakang sini bisa lah 3 orang dan duduknya pun nyaman. Tapi ini memang harus gua naikin dikit seperti biasa biar nggak terlalu ganjel punggung gua. Dan ini sebetulnya bisa muat lebih banyak lagi karena memang belakangnya sini ada gap antara kanan kirinya, jadi kursinya jadi lebih kecil. Kalau misalnya bisa melebar lagi, itu akan menjadi sebuah hal yang lebih lagi. Yang kita dapat di belakang sini itu kita dapat cup holder ya, yang sebelah kanan itu cuma 1, yang sebelah kiri dia bisa dapat 2 dan dapat
USB slot di belakang sini 2 biji kanan kiri, dan yang di belakang sini tuh USB slotnya tipe USB biasa, jadi kalian tidak perlu khawatir kehabisan baterai saat main gadget di sini. Walaupun di sini buat anak kecil-kecil ya, anak-anak kecil akan senang karena dia merasa baterai dia tidak akan cepat habis karena bisa ngecas. Panel AC juga kita dapat di belakang sini sendiri karena ada 2 di kanan kiri situ, jadi kalian tidak perlu takut kepanasan di belakang sini. Ya mobil sekelas ini nggak mungkin kepanasan lah ya. Nah di belakang sini itu sudah dilengkapi dengan seat belt buat 3 orang. Jadi memang of course di belakang sini buat 3 orang dan 3-3-nya itu menggunakan seat belt 3 titik. Gua duduk di bangku tengah untuk Toyota Foxy ini, dan wow, lebar banget. Memang sebuah mobil boxy itu nggak model apapun, semua mobil boxy itu lega-lega semua. Headroomnya lu lihat sendiri kan, wow, lebar. Dan posisi duduk di tengah sini menurut gua ya nyaman buat seorang bos, karena ya bangku tengahnya ini dia bisa di reclining, maju mundur, dan maju mundurnya tuh banyak banget karena di bawah sini tuh ada relnya tuh. Jadi apa namanya, maju mundurnya bisa jauh banget, bisa maju banget atau mundur banget. Dan untuk bangkunya ini, bangku tengahnya ini dia bisa menjadi sofa mode juga kalau kalian mau. Jadi buat kalian bos-bos, kalian bisa dengan santai duduk di mobil ini. Di tengah sini memang kursinya captain seat ya, dan kita dapat armrest di sini. Sayangnya ini armrestnya agak kecil ya, coba agak berotot dikit gitu armrestnya. Jadi kelihatannya enak banget. Kalau kecil gini tuh kesannya kayak gimana gitu ya. Selanjutnya kalau udah nggak ada yang lagi jalan ke belakang, kita bisa buka cup holder yang ada di bawah sini nih, dan ini bisa jadi meja, bisa kita naruh handphone kita di sini, atau kita bisa naruh makanan juga di sini, karena ini sangat berguna banget ya kalau udah nggak ada yang bolak-balik maju depan. Kalau misalnya ada yang mau ke belakang lagi, tinggal ditutup lagi. Kemudian kita di sini juga dapat monitor di tengah sini. Jadi monitornya tapi agak kurang agak kurang terlihat mewah sih kalau menurut gue ya. Dan ada tombol-tombolan di sini pengaturannya, dan ini semua touchscreen ya. Kemudian pengaturan AC-nya juga di sini sudah digital, jadi sudah sangat baik sekali untuk pengaturan. Dan panel AC-nya tuh ada di kanan kiri sini nih. Nah, situ. Di belakang sini juga kita dapat kray nih. Kalau panasnya dari sebelah kanan, tinggal kita buka kraynya sebelah kanan. Kalau panasnya dari sebelah kiri, tinggal kita buka kray yang sebelah kiri. Kanan kiri ada kraynya. Kemudian door panelnya ini menggunakan bahan empuk-empukan ya, yang depan sini itu empuk-empukan, tapi yang tengah sini ke bawah itu dia menggunakan bahan plastik keras. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga plastik keras. Yang di belakang kraynya sini juga plastik keras, jadi empuk-empukannya cuma di pinggiran sini doang nih. Terus dapat power window yang dia udah otomatis, ada bottle holder di bawah situ, dan handle-nya nih di sini. Kemudian ya ada pegangan ini nih buat kita naik kalau kita agak kesulitan naiknya ya. Kemudian di belakang sini juga kita dapat USB slot di konsol box depan sini, dan USB slotnya ini dia menggunakan yang Type C. Jadi kalau kalian nggak punya yang Type C, belilah. Nah selain itu ada juga gantungan di sini nih. Ini nggak gua buka karena masih diplastikin. Ada gantungan buat belanjaan. Selebihnya udah sih. Kalau menurut gua posisi nyetir di sini tuh agak belibet ya. Kalau kita turunin buat orang yang setinggi gua, visibilitasnya pas-pasan, walaupun ya agak lega juga, tapi pas-pasan. Kalau kita tinggiin bangkunya, itu setirnya kelihatan ke bawah dan visibilitas kita bisa lebih luas lagi. Kita bahas satu persatu apa yang kita dapat di mobil ini. Yang pertama ya, bahan dashboardnya ini masih menggunakan bahan plastik ya, bahan plastik keras, kecuali yang di sini nih, di depan di depan penumpang depan, dan ini itu dia ada empuk-empukan, dan ini ada tempat penyimpanan terbuka yang besar banget. Ini kalian bisa naruh apapun di sini, handphone dan segala macam, tisu bisa ditaruh di sini. Kemudian cup holder di kanan kiri ada. Sayangnya cup holdernya nggak di depan AC ya, jadi minuman kita tidak terjaga dinginnya, tapi ya oke lah karena AC-nya nih kanan kiri berdiri gitu. Dan kita di depan sini dapat entertain system yang berukuran 12 inch. Ke bawahnya itu dia ada pengaturan AC yang dia tuh sudah digital, dan di bawahnya lagi tuh ada persneling CVT, ada cute brake, auto hold, kemudian eco mode dan stability control.
di barisan sebelah kanan persneling sini, dan sebelah kiri ini buat tempat penyimpanan handphone, bisa kita taruh sini. Atau kalau kalian merasa ini tempat penyimpanan kurang gede, ini bisa kalian copot nih, dan tempat penyimpanannya jadi lebih besar dan ada USB slotnya di situ. Jadi kalian bisa, kabelnya nggak berantakan lah ya kalau kalian mau ngecas handphone di sini. Gitu. Kemudian di bawahnya sini ada port outlet 12 volt dan ada tempat cup holder di bawah sini ya. Kalau kita tarik ada cup holder sama buat naruh apa nih? Buat naruh ciki-ciki bisa lah kalian di sini ya. Kemudian di belakangnya sini ada tempat penyimpanan lagi yang cukup besar. Ini kalian bisa naruh apa ya di sini ya? Pokoknya naruh sesuatu yang cukup besar bisa kalian taruh sini. Dan di tengah sini juga ada console boxnya. Kalau kita buka itu dia ada wireless charging, dan wireless charging ini bisa dibuka tutup ya. Kalau kita buka lagi itu di bawahnya ada tempat penyimpanan yang lumayan besar ya di sini ya. Jadi tempat penyimpanan tertutupnya sih cukup banyak juga. Dan selain tempat penyimpanan tertutup di sini, itu ada di sini yang dia tuh sudah soft opening. Jadi cukup menarik juga. Oh ya, di sini ada juga nih tempat penyimpanan yang lumayan besar. Tempat penyimpanan tertutup ya. Jadi agak banyak juga tempat penyimpanan tertutup dan slip-slipan. Nah, start stop engine ada di sebelah entertain system sini. Setirnya dia menggunakan ban empuk ya. Dan ada jahitan asli di dalamnya. Kemudian tombol-tombolan ya of course ada di mobil ini. Sebelah kiri buat entertain system, sebelah kanan buat adaptive cruise controlnya. Kemudian setirnya ini juga bisa di setel tilt dan juga teleskopik. Sudah sangat ergonomis sekali kita kalau bawa mobil ini karena penyetelan sudah cukup lengkap, dan instrumen clusternya dia sudah ada digitalnya walaupun dia masih pakai jarum-jaruman analog ya. Karena RPM, BBM dan temperatur mesinnya tuh dia masih analog, tapi untuk speedometer MID-nya dia sudah digital. Kemudian berjalan sebelah kanan ada tombol-tombolan. Ini ada tombol lampu auto, kemudian pengaturan ketinggian lampu ada juga di sini. Kemudian ada apa namanya ini, purifiernya, ada pengaktif power door-nya. Kemudian sebelah kanan ini door panelnya dia menggunakan bahan empuk-empukannya, yang kena tangan kita semua empuk-empukan, dan handle-nya ini dia berwarna silver. Kemudian dia ada 4 buah power window, dan 4-empatnya ini dia udah auto naik dan turunnya. Kemudian ada door lock dan electric mirror yang memang dia sudah otomatis retract. Kemudian di bawahnya ada bottle holder, ini bukan bottle holder, ini bisa cup holder. Kemudian tempat naruh handphone juga ada di door panelnya sini, dan di belakangnya ada tempat naruh sesuatu barang yang agak tipis-tipis gitulah ya. Kemudian kalau kita lihat ke depan, di depan tuh dia ada monitoringnya juga di kaca buat kecepatan atau RPM-nya segala macam. Kita bisa lihat dari kaca dan kita tidak perlu lihat-lihat di odometernya lagi. Kita jadi pandangan ke depan kita bisa lihat kecepatan kita berapa. Selain itu dashboardnya itu dari pengemudi sampai dengan ke kaca tuh gede banget, panjang banget. Jadi visibilitas kita melihat ke depan tuh lebar banget. Gimana perubahan Toyota Foxy dari generasi sebelumnya ke generasi ketiga ini? Ya memang perubahannya lebih futuristik, lebih agresif, tapi dia tidak mengesampingkan kesan premium dan modernnya. Mungkin itu aja review dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe ke tombol yang ada di bawah sini. Oke, bersama gua Ano, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.